وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kemudian yang terakhir mungkin di sini, karena waktunya sudah, kita akan baca dari ayat yang ke-112 dari surah At-Taubah. Ayat yang ke-112 dari surah At-Taubah. Ya. Setelah disebutkan kaum mukminin di ayat sebelumnya, kaum mukminin yang diberi kabar gembira masuk surga. Ada kaum mukminin diberi kabar gembira masuk surga. Maka kaum mukminin yang diberi kabar gembira masuk surga ini, Allah terangkan sifat-sifatnya. Inilah ayat ke-112 dari surah At-Taubah ini. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu sifat mereka. Pertama, banyak bertobat, selalu beribadah kepada Allah. Al-abidun, al-hamidun, banyak memuji Allah. Kemudian as-saihun. As-saihun di sini di pendapat kebanyakan ahli tafsir diartikan orang-orang yang berpuasa. As-saihun. Iya. Baik. Antum kalau dengar terjemahannya itu kurang menarik kalau dengar terjemahan. Fungsinya seorang mempelajari tafsir itu supaya dia tahu akar bahasanya itu dari apa. Kenapa diartikan seperti itu. As-saihun itu dari kata siyaha. Siyaha itu berkeliling-keliling, dia berjalan. Ya, makanya orang pelancong itu disebut suwah kalau dalam ininya. Orang yang banyak melancong ya, itu siyaha, itu dari kata saihun. Iya. Karena itu dalam tafsir saihun ini di tengah para ulama rahimahumullahu taala, mereka menafsirkannya dengan beberapa penafsiran. Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ini saya sebut pendapat mayoritas ahli tafsir, mereka katakan itu as-saimun, orang-orang yang puasa. Perjalanan, sebab puasa itu perjalanan hati kepada Allah. Puasa itu perjalanan jiwa. Iya. Dia tinggalkan kelezatan-kelezatannya guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah, innama summiya as-saimu saihan, sungguhnya orang-orang yang berpuasa itu disebut saih ditarkihil ladzati kullaha, karena dia meninggalkan seluruh kelezatan, minal mat'am wal masyrab wan nikah, dari makan, minum, hubungan suami istri, semuanya dia tinggalkan untuk puasanya. Makanya disebut saihun, orang yang melakukan perjalanan. Iya. Walaupun dari ulama ahli tafsir ada yang mengatakan as-saihun adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Malah Ikrimah berkata as-saihun itu adalah talabatul ilm, adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu lah yang melakukan perjalanan rihlah ke berbagai negeri, berkeliling ke berbagai penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Andai kata guru yang kita belajar darinya tidak pergi belajar, tidak berkeliling dunia mencari ilmu, iya, maka kita tidak mendapatkan banyak hal darinya, dari ilmu. Tapi karena dia berkeliling, makanya disebut as-saihun. Itu sifat. Itu sifat. Dan itu penafsiran Ikrimah rahimahullahu taala, murid Ibnu Abbas. Iya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim di ayat yang kelima, penyebutan tentang sifat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Barangkali Allah, kalau kalian diceraikan oleh Nabi, Allah akan ganti nabinya untuk beliau istri-istri lebih baik daripada kalian. Nah, ini teguran ya, ayat ini turun teguran kepada ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bisa saja Nabi yang mengganti, atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengganti nabinya dengan istri lebih baik daripada kalian. Tapi itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Ini teguran saya. Dan ini ayat menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk hal itu. Tapi dari sudut kejadian ini tidak terjadi. Karena setelah ayat ini turun, Nabi SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Berarti istri-istri Nabi SAW menurut pemahaman ayat adalah perempuan-perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Dan ini ayat semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian umat Islam ini terhadap para sahabat waktu itu ya, kalau kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian. Mengganti kalian dengan kaum selain daripada kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian kalau kalian berpaling. Ini kan ayat juga menunjukkan Allah maha mampu untuk hal tersebut, tapi Allah tidak melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal tersebut. Iya. Maka jadilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Adalah kaum yang terbaik. Itu keutamaan. Sama di sini. Jadi diterangkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lah yang terbaik. Kalau Allah berkehendak, Allah ganti nabinya istri lebih baik daripada kalian. Begitu mereka tidak diganti, artinya mereka lah yang terbaik. Apa sifat para perempuan yang terbaik ini? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkar. Itu sifatnya. Muslimah, mukminah, qanitah, orang yang tunduk, taat, giat beribadah, taibat, selalu bertobat, abidat, ahli ibadah, saihat, banyak berpuasa. Itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin menjadi perempuan terbaik, ini sifat-sifatnya. Salah satunya adalah berpuasa. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi terkait dengan laki-laki dan perempuan yang berpuasa dapat keutamaan yang sedemikian besar ya. Ya, dan masih ada keutamaan-keutamaan lain dari ayat-ayat. Dan mungkin insyaallah taala di tema kita antara maghrib dan isya nanti itu terkait dengan sebab-sebab pengampunan dosa di bulan Ramadan. Saya akan baca ayat yang terkait dengan hal tersebut dari pengampunan dosa di bulan Ramadan. Baik, ini mungkin yang kita bisa kaji untuk pertemuan sore hari ini. Waktunya sudah berlalu 4 menit. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.